Yang kita tidak suka atau dianggap menjijikan oleh kita atau menakutkan atau mengganggu, nah tolong sikapi dengan sabar, dengan ikhlas. Nah. Boleh nggak kita bunuh semut, cucunguk, cecak? Nyamuk? Jawabannya bisa boleh, bisa tidak. Ya, boleh apabila mereka datang ke tempat kita, mengganggu kita. Yang salah bukan kita, tapi mereka. Paham? Nah, jadi kalau ulat masuk ke rumah kita, langsung kita tangkap, langsung kita bunuh, ya nggak apa-apa, karena salahnya sendiri ulat kok masuk ke area manusia, tidak ke area mereka sendiri. Seperti halnya kita kalau masuk ke dunia ulat, apa yang akan terjadi? Kamu masuk ke alam semut, ayo kamu masuk ke lubangnya tuh, ke lubang semut. Gak usah masuk semua tubuh kamu, tangan aja kamu, jari aja, kelingking aja kamu masukin ke lubang semut. Akan digimain. Yang salah siapa? Hah? Itu tempatnya siapa? Terus kita masukkan jari kita. Apalagi jarinya kamu masukkan dulu ke telinga, kelingkingnya. Marah gak semut? Ya marah lah. Nah itu jangan kamu salahkan semut. Kalau kamu yang masuk ke alam semut, ke daerah semut, semut menggigit kamu. Paham? Kamu ke hutan, ke semak belukar, ada ular. Terus ular itu menggigit kamu. Yang salah siapa? Hah? Itu semak belukar, hutan tempatnya siapa? Terus kamu masuk ke sana izin dulu nggak ke ularnya? Hah? Mentang-mentang kamu manusia, seenaknya masuk semak belukar pakai injek aja, masuk hutan begitu saja, nggak pakai pamit dulu. Nah ini kesalahan kita sendiri. Setelah itu ngerusak. Ya pamitnya maksudnya bukan sama ular yang ada di situ, bukan. Yang menciptakan ular siapa? Yang menciptakan hutan? Yang menciptakan semak belukar? Yang menciptakan kita? Jadi yang menciptakan semuanya, itulah maksudnya. Kita izin sama Allah. Paham? Ya Allah, saya mau masuk hutan ini, Engkau yang menciptakannya dengan segala isinya. Ya Allah, mohon dijaga saya, diselamatkan saya, lindungi saya dari segala mara bahaya. Baca dulu bismillah setelah berdoa itu. Bahkan baca salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun ala nuhin fil alamin katanya. Kalau masuk ke hutan itu atau ke semak belukar, insya Allah kalau baca ayat itu binatang-binatang itu nggak akan berani sama kita. Tahu kita udah izin sama Allah sang pencipta yang menciptakan mereka. Nggak akan berani mereka. Kalau yang selonong boy ya udah. Paham? Ya, baca salamun ala nuhin fil alamin. Kalau masuk tempat kosong atau semak belukar apalagi hutan. Kalau ada
Harimau ketemu sama kamu di hutan, kira-kira kamu gimana? Lari nggak kamu? Ketemu harimau di hutan, lari nggak kamu kira-kira? Ya pastilah lari, takut namanya manusia. Kamu lari, dikejar nggak? Dikejar. Pas kamu lari itu ada jurang di dalam, di depan. Ada jurang yang dalam di depan. Wah, kamu gimana? Mau loncat ke jurang itu apa gimana? Di depan jurang, di belakang harimau yang siap menerkam. Kira-kira kamu gimana? Harapan kamu satu-satunya apa? Harapan kamu satu-satunya apa? Coba bayangkan kalau kamu itu benar terjadi. Di depan jurang yang dalam, di belakang harimau siap menerkam. Tindakannya apa kamu? Yang keras? Ya iya benar. Ad-doa silahul mu'min. Ya mau apa lagi? Kamu mau bunuh diri? Loncat ke jurang yang dalam itu? Bunuh diri dosa enggak? HS aja kamu ngajinya. Udah HS, jempe. Terus kamu mau ke belakang, nyerahin diri ke harimau. Itu mati konyol juga. Jadi tindakan yang pas itu apa tadi? Iya, berdoa. Doa itu senjatanya orang beriman. Kamu lagi berdoa, harimaunya datang, kira-kira harimaunya gimana? Harimaunya. Kalau lihat kamu lagi berdoa. Ya insya Allah harimaunya juga diam. Diam lihat kamu berdoa itu. Sampai kamu memejamkan mata kan takut. Nangis. Ngompol. Habis kamu berdoa, harimau lagi di pinggir kamu. Terus kamu ngomong, kenapa belum dimakan? Si harimaunya ngejawab, sebelum makan berdoa dulu. Harimau juga tahu sebelum makan itu berdoa dulu. Jadi itu maksudnya. Pasti yang Allah ciptakan semuanya ada hikmah, ada gunanya. Ulat. Ulat itu untuk apa? Untuk memakan makhluk-makhluk kecil yang ada di daun yang merusak tanaman. Hama. Jadi hamanya daun-daunan yang akan merusak tumbuh-tumbuhan atau tanaman itu dimakan oleh ulat. Jangan kamu lihat menjijikannya saja. Ulat itu punya jasa. Nah, karena ulatnya semakin berkurang, dibunuh terus, nanti hama yang menggerogoti tanaman semakin banyak, tidak terkendali, ya tanaman rusak. Yang rugi kita lagi. Paham nggak? Kamu baru tahu ya. Kayaknya sekali-kali kamu ngobrol sama ulat itu, tanya. Kerjanya apa?
Benar, ajak ngobrol. Alam semesta itu ajak ngobrol. Kamu kalau ketemu ular, ajak ngobrol. Apa kamu itu ular asli, apa kamu itu jadi-jadian. Kalau kamu itu jadi-jadian, kamu hilang. Nah, kalau asli kamu pergi, jangan mengganggu. Harusnya gitu, ajak ngobrol. Malah ini orang ajak ngobrol kodok, dibilang gila. Padahal itu lagi komunikasi sama binatang. Ya. Tuh, si Aden ngobrol terus dengan cupang itu lagi ini dia, lagi komunikasi. Nah, ya. Ajak ngobrol cecunguk di kobong kemana. Itu. Sugan we cecunguk mere ilmu kemana. Nah, jadi semua makhluk hidup itu diciptakan Allah pasti ada hikmah. Nah, ulat tadi memakan hama perusak tanaman. Dan ulat itu lama-kelamaan kan menjadi kepompong. Dia rela dalam kepompong itu sekian lama tidak keluar. Nah, ini pelajarannya bagi kita. Ikuti. Dari yang asalnya menakutkan, menjijikan menjadi sesuatu yang indah, menarik, menyenangkan. Banyak orang yang senang kan. Itu butuh proses, tidak ujuk-ujuk. Itu pelajarannya buat kamu. Ulat dibenci, dihina, bahkan mau dibunuh. Padahal dia nanti jadi kepompong. Dia tapak. Dia menyepikan dirinya di dalam kepompong itu. Tidak ketemu dengan dunia luar. Anggap lagi di pesantren kamu jadi kepompong. Kamu enggak ketemu siapa-siapa di luar. Selain yang di dalam. Enggak makan, enggak minum itu ulat itu. Rela itu. Sekian lama. Menahan lapar, haus, puasa, tirakat. Nah, tiba waktunya dia keluar menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Nah, kalau sudah tiba waktunya, jangan keluar belum waktunya. Kamu kalau keluar belum waktunya hanya sampai ke kepompong. Rugi. Jadilah kamu kupu-kupu. Keluar setelah waktunya, izin dulu, ngomong dulu. Datang katingali tarang, mundur katingali punuk. Mipit amit kala bebeja ieu mah. Init balik teh ngeusan we kitu. Eueuh basa eueuh carita. Ti budakna, ti kolotna, nah, itu rugi sendiri nanti. Ya silakan aja buktikan. Ini bukan ancaman atau bukan kutukan, naudzubillah bukan. Kalau mendoakan ya yang bagus-bagus lah, yang baik-baik. Tapi kan kembali kepada dirinya sendiri. Nah itu proses. Proses menjadi akhirnya sesuatu yang indah, yang disenangi oleh orang banyak, itu harus sabar, tabah, ikhlas. Kamu tahu nggak? Orang kedua terkaya di Cina itu, pemilik gurita perusahaan. Ya, artinya hampir semua perusahaan itu ada di bawah kendali dia. Namanya Jack Ma. Itu 10 kali nggak lulus sekolah. 10 kali nggak lulus sekolah. 30 kali ditolak
melamar kerja. Bukan main-main. 30 kali ditolak melamar kerja. Tapi dia tidak patah arang. Dia terus kejar apa yang menjadi asanya, menjadi cita-citanya. Akhirnya tercapai. Terus satu lagi contoh nih. Ada anak dibuang ke tempat sampah oleh orang tuanya, apakah itu anak tidak diinginkan orang tuanya, anak sah, atau anak di luar nikah, wallahu alam. Yang jelas anak itu dibuang ke tempat sampah, qadarullah ada yang mungut, diurus, jadi anak angkat. Taunya dia itu sekarang punya perusahaan, salah satu aplikasi yang ada di handphone itu, yang ada di HP itu. Saya lupa aplikasi apa ya. Dia orang Afrika. Orang Afrika. Itulah nasib. Kenapa kita tidak bisa lebih daripada mereka? Itu. Kalau mereka itu jelas hanya mengandalkan dohir, kalau kita lebih daripada mereka, dohirnya diberikan, batinnya diberikan oleh Allah. Jadi kita ada value-nya, ada nilai tambahnya dari mereka. Kita mah dunia akhirat, mereka mah hanya dunia. Paham? Mereka mah hanya akal pikiran, hanya rasional, hanya intelektual. Kita mah dengan mental spiritual. Tuh, kenapa nggak bisa seperti mereka? Dan orang yang lebih hebat dari dua orang tadi pun orang Islam banyak, cuman tidak dipublikasikan. Contoh, ada di Mesir itu siapa? Dokter apa? Yang dia asalnya hidupnya sangat melarat lah, bisa dikatakan seperti itu. Dia punya cita-cita, ketika sekolah dia itu jalan kaki terus, kadang-kadang nggak pakai sepatu karena jebol sepatunya, pakaian pun ya ala kadarnya. Itu insinyur apa namanya? Bukan dokter ya, insinyur apa? Nah, akhirnya dia bercita-cita ingin punya sekolah. Ya, dari kepedihannya, dari keperihannya, dari keprihatinannya, dari kesengsaraannya ketika dia itu sekolah, sampai akhirnya dia terdorong ingin punya cita-cita apa tadi? Punya sekolah. Allahu Akbar. Akhirnya dia diijabah Allah. Nah, dia dengan temannya berserikat dengan Allah. Jadi buat perusahaan kecil-kecilan dimasukkan di situ Allah sebagai mitra. Jadi ada bagian ketika bagi hasil itu ada bagian untuk Allah. Paham nggak? Nah, bagian untuk Allah disimpan. Ya, usahanya tambah gede sampai akhirnya gede banget. Tetap Allah dilibatkan di sana. Bagian Allah itulah yang akhirnya dipakai membangun, membeli tanah, membangun sekolah, sampai punya stasiun kereta api sendiri. Coba bayangkan. Karena beli tanahnya di tempat yang jauh dari pemukiman, dari kota, dan dari tempat untuk apa? Untuk sarana transportasi. Nah, syaratnya dibolehkan dia bangun sekolah sampai perguruan tinggi di sana, asal ada
akses untuk transportasi. Akhirnya sampai membangun stasiun kereta api, coba bayangkan. Dan kekayaannya itu terus bertambah. Terus. Sampai wafatnya. Sampai akhirnya dia di Mesir, itu ketika wafat itu takziahnya dan mensalatkan jenazahnya itu jutaan manusia. Yang sudah merasa tertolong ya oleh dia. Terutama golongan yatim dan fakir miskin. Nah, itu lebih hebat kan daripada yang tadi. Terus ada lagi di Afrika. Itu bahkan seorang ulama dari Habaib juga, Syekh Abdurrahman apa namanya itu, saya lupa. Apa juga. Nah, dia di Afrika itu ketika berkunjung ke Afrika melihat di sana kemiskinan, di sana kelaparan, di sana boro-boro ada tempat pendidikan. Akhirnya dia kalau tidak salah dia itu orang Kuwait ya atau Qatar. Ya pokoknya dia itu orang kaya lah. Orang kaya, dia miliarder ya atau milioner. Akhirnya dia habiskan kekayaannya di Afrika membangun ribuan sekolah, ribuan masjid. Coba bayangkan. Jadi kita harus berpikir ke sana dong. Makanya tolong doakan juga. Ya, tolong doakan. Saya keluyuran itu bukan keluyuran saya nggak jelas. Kalau memungkinkan saya bawa semua biar tahu apa saya di luar itu, apa saya cuman main-main jalan-jalan, makan-makan, bukan. Saya itu punya program saya. Saya punya program. Yang intinya saya itu pengen bagaimana mengejar khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi manusia nu paling manfaat, jang balarea. Ya. Doakan aja mudah-mudahan saya sehat, selamat, hasil maksud, diijabah sama Allah. Segala cita-cita tercapai. Jadi saya bepergian itu bawa mobil sendiri, bukan jarak dekat kan, kadang-kadang ke Sukabumi, kadang-kadang ke Garut, ke Subang, ke Tasik. Insyaallah besok lusa saya ke Bumi Ayu, saya ke Brebes mau ke pesantren khusus tahfidz. Dulu saya tahfidzul Quran di sana itu. Nah, itu adalah dalam rangka silaturahim dan juga saya lobby berbagai program rencana yang kedepannya itu saya ingin juga menciptakan sarana-sarana untuk kebaikan semua gitu, terutama yatim dan fakir miskin. Jadi tolong kalian jangan sedikit pun suudzon, walaupun seperti itu ya silahkan. Itu kembali kepada diri kalian. Cuman kalau saya harus bukakan ya seperti itu. Mungkin di antara kalian ada yang tahu lah. Ada yang saya bawa tahu bagaimana pergerakan saya, kerja saya. Jadi bukan cuap-cuap, hura-hura di luar, bukan. Kalau dibilang capeknya capek tuh. Kadang-kadang tidur cuma 3 jam, cuma 4 jam. Tapi kan demi sebuah asa, demi sebuah cita-cita. Kalau nggak begitu kan mau bagaimana? Paham nggak? Jadi itu mikiran nunggu lokal daerah kumaha kan we mabrehna. Itu mikiran nunggu
skalana urang skala interlokal nasional kudu nepi ka internasional, bahkan urang mah dunya akhirat. Kudu boga cita-cita. Kun amaluka fi suraya walau kana jasaduka fil ardi sufla, kan gitu. Ayo tanamkan cita-cita kamu seperti bintang suraya yang ada di langit sana tuh. Walaupun tubuh kamu itu, jasad kamu itu ada di bagian tanah yang paling rendah. Jangan memble, jangan cemen, jangan letoy, loyo. Coba kamu itu harus energik, harus aktif. Itu. Benar gak? Hah? Semua pilihan ada pada diri kita sendiri. Nah, jadi kembali lagi kita simpulkan bahwa orang-orang Yahudi itu seolah-olah menghina dan menolak apa yang Allah ciptakan yang dohirnya rendah atau hina, seperti tadi lalat, nyamuk, ya, dan binatang-binatang lainnya, baik yang lebih besar atau lebih kecil daripada itu semua, ya, laba-laba. Nah, maka Allah menjawab, sesungguhnya Allah tidak merasa malu. Innallaha la yastahi, Allah sesungguhnya tidak merasa malu ayyadriba masalam ma ba'udatan fawqaha, untuk menciptakan contoh, untuk membuat contoh, ya, dengan apa? Dengan lalat, ya, atau yang lebih besar daripadanya. Nah, fa'ammal ladzina amanu, maka adapun orang-orang yang beriman itu faya'lamuna, mereka tahu, mereka yakin, ya, 100%, bahkan kalau ada 1000% yakin anaul haqqu min rabbihim, sesungguhnya itu semua benar-benar dari Tuhan mereka, dari Allah. Nanti intisarinya saya sampaikan. Tolong dengarkan sampai akhir, jangan gagal paham kamu. Ya, yang dimaksud dengan anaul haqqu min rabbihim itu bagaimana? Tolong dengar, perhatikan. Wa ammal ladzina kafaru, dan adapun orang-orang yang kafir, fayaquluna, maka mereka ngomong, madza aradallahu bihadza matala, apa dengan ini yang Allah kehendaki? Ya, apa gunanya? Ya, Allah kehendaki dengan contoh ini, ya, kata mereka. Yudillu bihi katsiran, Allah menyesatkan dengan contoh itu orang yang banyak, yaitu orang-orang kafir. Wa yahdi bihi katsiran, dan Allah memberi petunjuk dengannya kepada yang banyak juga, yaitu orang-orang yang beriman. Wa ma yudillu bihi, dan tidaklah Allah menyesatkan dengan contohnya itu illal fasiqin, kecuali kepada orang-orang yang durhaka. Orang yang tidak mau ibadah, orang yang tidak mau zikir kepada Allah, orang yang jauh dari Allah, orang yang hanya dekatnya dengan dunia beserta segala kesenangannya. Nah, itulah orang-orang yang nanti sesat. Sesat. Contoh, kan? Orang yang tidak ibadah itu, orang yang tidak zikir kepada Allah, orang yang jauh dari Allah itu mudah sekali menganggap Allah tidak adil. Allah tidak adil. Kenapa saya Islam tapi miskin? Sementara kafir kayaknya enggak kepala. Allah tidak adil. Kenapa saya yang masantren buduk? Pamana. Sementara mereka yang tidak mulus. Awas. Tapi kalau orang yang menjaga kontinuitas serta
konsistensi ibadah, zikir kepada Allah, nggak akan. Nggak akan. Semua akan terasa jelas bagaimana maha arifnya, maha bijaksananya, maha adilnya Allah. Dengan apapun yang terjadi. Ada seseorang, dia jalan kaki jauh. Ketika lelah dia lihat ada sebuah pohon beringin. Pohon beringin besar. Nah, dia berteduh di situ. Dia senderkan tubuhnya. Terus di pikirannya dia terpikir begini. Allah ciptakan labu. Tahu nggak labu kamu? Atau semangka. Ya, sejenisnya. Pohonnya besar kecil? Kecil. Tapi buahnya tiba-tiba ada buah beringin itu yang jatuh menimpa kepalanya. Pluk aja. Itu buah beringin besar apa kecil? Pohonnya dia baru sadar. Sepintas Allah ini tidak adil. Labu pohonnya kecil, buahnya besar. Beringin pohonnya besar, buahnya kecil. Tapi dia baru sadar. Coba kalau beringin ini buahnya sebesar labu. Hah? Tadi kan jatuh menimpa kepalanya tuh. Kira-kira apa yang terjadi? Pecah itu kepalanya. Jadi ternyata Allah Maha Adil. Allah telah mengatur semuanya dengan jelas. Paham? Nah, apabila kita berbicara mukjizatnya Al-Quran. Nah ini yang menjadi intisarinya. Perhatikan. Benar sekali kalau Al-Quran ini adalah mukjizat Allah yang paling besar di atas semua mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi, para rasul alaihi wasallam. Coba kita perhatikan. Ketika Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Adam usia hampir 1000 tahun, tapi tetap Nabi Adam ada meninggalnya. Sekarang tinggal kenangan, tinggal sejarah. Ketika Allah memberi mukjizat kepada Nabi Nuh dengan bahteranya, itu pun hanya di zamannya. Ketika Allah memberikan mukjizat Nabi Musa dengan tongkat saktinya membelah Laut Merah, itu pun hanya saat itu. Yakin bagi orang-orang yang hidup saat itu bisa menyaksikan langsung, kita hanya cerita, hanya mendengarkan, hanya kisahnya saja. Dan itu berakhir hanya waktu itu saja. Tetapi ketika Allah dalam Al-Quran, ya, Allah mengatakan, Allah berfirman begini, begitu, begini. Ini tidak hanya berlaku ketika Al-Quran turun saja, tetapi terus sampai sekarang. Relevansinya itu akan selalu terasa. Ya, paham? Dari semua yang Allah firmankan di dalam Al-Quran ini, konsekuensi logisnya itu selalu bisa dibuktikan. Tidak hanya ketika itu, tidak hanya saat ini, tetapi ketika itu, saat ini, dan nanti. Bahkan hebatnya Al-Quran, peristiwa yang sudah, peristiwa yang sedang, peristiwa yang akan datang, itu sudah ada di sini semua. Coba ketika Allah sebutkan yang namanya Majma'al Bahrain, pertemuan dua laut, dua air laut, yang satu payau, yang satu tawar. Yang satu asin, yang satu enggak.
apakah sudah ada teknologi waktu itu 1400 hampir 1500 tahun yang lalu yang bisa mendeteksi keberadaan pertemuan dua air laut itu? Coba. Apakah sudah ada? Tapi kenapa Allah sebutkan dalam Al-Quran? Yang kemudian ratusan tahun setelahnya baru diketahui, oh benar, dalam Al-Quran ada Majma'ul Bahrain. Lihat dalam Quran ada Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain. Itu berbicara tentang benua Alaska dan Antartika, benua kutub utara dan kutub selatan. Belum lagi ada nanti sebetulnya ketika kita berbicara Ya'juj Ma'juj itu ada alam di luar alam kita, alam manusia. Yang lebih luas, penduduknya lebih banyak lagi. Nah, dalam ayat ini perhatikan, Allah sebutkan lalat. Ada enggak teknologi yang super canggih? Anggap saja kalau sekarang Jepang, ya, yang katanya orangnya pinter-pinter, canggih-canggih. Coba ciptakan makhluk sebesar lalat. Coba kalau ada lalat itu jangan lantas kamu langsung usir, kamu pikir dulu. Allah ciptakan lalat sebesar itu dengan segala panca inderanya. Ya. Gimana itu matanya? Gimana itu telinganya? Terus jeroannya lalat. Kamu pernah nggak lihat itunya, ususnya lalat? Sugan pernah ningali pejit laler, pejit sirum? Coba. Itu lalat punya organ tubuh juga di dalamnya. Itu Allah ciptakan. Hanya dengan seekor lalat saja kemahabesaran, kemahakekuasaan Allah itu sudah jelas nampak. Itulah maksudnya annahul haqqu min rabbih. Paham? Manusia mah baru bisa bikin robot yang gede, yang terbatas juga kemampuannya udah sombong. Udah dianggap hebat. Tapi syaratnya bisa membaca sampai ke sana itu adalah beriman. Ya. Kalau tidak beriman ya tetap aja nolak. Tetap aja nggak bakalan ngaku. Nah, kemudian terakhir ini adalah sifat-sifat orang yang fasik. Satu, orang-orang yang durhaka yang disebutkan oleh Allah di sini, yang sesat itu adalah alladzina yanquduna ahdallah. Dia memutuskan perjanjian dengan Allah. Apa perjanjiannya? Beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab-kitab sebelum Quran itu sudah dijelaskan Allah akan adanya Nabi Muhammad, akan adanya Quran. Dalam Injil, Taurat, Zabur. Nah, itulah perjanjian Allah. Ketika datang Nabi Muhammad, mereka tidak mau iman. Nah, itulah mereka memutuskan perjanjian Allah. Paham? Satu itu. Yang kedua, wa yaqta'una ma amallahu bihi ayyusala, dan memutuskan apa yang Allah perintahkan dengannya untuk disambungkan. Apa? Satu, menyambungkan keimanan. Menyambungkan keimanan ini ya harus dengan belajar agama. Nah, maaf, orang-orang yang tidak belajar agama mau bisa nyambung kepada keimanan gimana? Karena hanya dengan belajar agama bisa tahu rukun iman, bisa tahu apa artinya iman, syarat sah iman, dan lain sebagainya. Akan tahu bagaimana konsekuensinya jadi orang beriman, bagaimana resikonya orang yang tidak beriman. Itu kan dengan ngaji semua. Nah ini, jadi sebetulnya benih-benih kedurhakaan itu muncul dari tidak adanya
ngaji. Ya. Munculnya tindak kriminalitas apapun itu namanya itu adalah karena jauh dari ilmu agama. Ya. Idza madha 'alal mu'minina arba'una yauman ya min ghairi mujalasatil ulama qasa qalbuhu wa jasura 'alal kabair. Dengarkan, ini jangan main-main. Apabila 40 hari 40 malam orang beriman tidak duduk dengan ulama, tidak membuka kitab ulama, tidak membaca tulisan ulama, tidak mendengarkan nasihat ulama, fatal akibatnya. 1, keras hati. Kalau udah keras hati, nggak ada rasa sayang, nggak ada rasa mengasihi, menghargai, menghormati, toleransi. Kalau udah keras hati, udah tega aja nanti hidupnya itu. Tega-tega, nggak mikir saudara, nggak mikir teman, nggak mikir bahkan orang tua, nggak mikir anak. Main hantem aja, main bunuh aja. Na'udzubillah. Yang kedua, wajah surah alal kabair. Akan berani berbuat dosa-dosa besar. Seperti tadi, pembunuhan di mana-mana. Penipuan. Udah, wah macam-macam. Udah nggak dianggap lagi dosa. Nah makanya solusi yang paling jitu sebetulnya untuk pembinaan masyarakat itu ya ngaji. Coba kalau pemerintah ini dicontohin oleh para pejabatnya, baik yang level atas, pusat, tengah sampai daerah yang di bawah. Itu coba ngaji, semua ngaji. Bikin pengajian rutinan, bikin acara, undang ulama-ulama yang benar, baca kitabnya ulama, sampaikan ilmu ulama. Insya Allah itu akan menjadikan hati rakyat lunak, akan menjauhkan mereka dari kriminalitas. Paham? Dan silaturahmi. Nah, orang yang memutuskan silaturahmi itu termasuk al-fasikin tadi. Yang ketiga, wayub siduna fil ardh. Ya. Berbuat kerusakan di muka bumi. Ya itu coba. Hutan dirusak, gunung digunduli. Hanya untuk kepentingan kelompok mereka saja. Eksploitasi kekayaan alam, sumber daya alam. Allahu Akbar. Serakahnya manusia kan, gunung diratakan, lautan didaratkan, coba. Dibikin reklamasi itu. Coba. Diuruk. Bumi dibolongin. Allahu Akbar. Ngeri. Ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Ya, apa yang saya sampaikan ini setidaknya menunaikan kewajiban saya menyampaikan. Terserah daripada orang mau mengatakan, lu udah benar belum, lu udah baik belum, ya terserah, silakan. Paling saya jawab, emang gua pikirin lah, terserah. Saya bukan orang yang baik, saya ngaku saya bukan orang yang benar, saya belum bisa baik, saya belum bisa benar. Tapi setidaknya yang saya sampaikan itu kebaikan. Setidaknya yang saya sampaikan itu kebenaran. Paham nggak? Imam Syafi'i saja yang sudah dijamin itu ngomongnya kan begitu. Saya ini bukan orang baik, saya bukan orang soleh. Tapi saya mencintai orang baik, saya mencintai orang soleh. Mudah-mudahan di akhirat saya dikumpulkan dengan mereka. Gitu kan? Itu Imam Syafi'i. Apalagi saya. Wallahu a'lam.